Baik, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Ramadhani, NIM 23271468. Langsung saja Pak, ingin bertanya terkait pembelajaran yang sudah pernah kali sebelumnya. Yang pertama, apa kompetensi khusus yang harus dimiliki guru SLB? Jadi kalau berbicara kompetensi khusus, ya jelas sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing hambatan tersebut. Jadi misal kalau tunarungu, maka minimal kompetensi yang harus kita miliki adalah mampu berbahasa Arab. Wajib jadi bahasa Karena kita tidak mungkin akan bisa berkomunikasi dengan anak-anak tunarungu kalau kita tidak bisa menggunakan bahasa isyarat. Kemudian begitu juga dengan anak-anak tunanetra. Anak-anak tunanetra identik dengan bunyi dan sentuhan, karena mereka kan secara hambatannya itu mereka tidak bisa melihat. Jadi kalau seandainya mau memanggil atau mau melihat anak tunanetra itu menuju ke arah kita, itu harus dengan menggunakan bunyian. Misal kita memanggil nama salah seorang siswa, si A, tolong ke Pak Guru. Nah, maka dia akan mencari suara itu. Baru dia akan ketemu kemana tempat Pak Gurunya atau tempat yang memanggilnya. Kalau kita tidak memberikan isyarat dengan cara memberikan suara, mereka akan bingung mencari kita di mana tempatnya Pak Guru. Kemudian begitu juga kalau kita memerintahkan. Kalau kita memerintahkan, sebelum memerintahkan, ayo kita jalan, kita rabat tangannya, baru dia akan bereaksi untuk berpegangan ke kita untuk bisa berinteraksi. Ya, jadi dia butuh sentuhan juga anak-anak tunanetra itu, karena dia tidak melihat kita kan. Kadang-kadang kita juga tidak memanggil, kita langsung pegang, ayo, dia nanti akan bereaksi untuk memegang tangan kita untuk dia ikut. Baik, dari saya Pak, pertanyaan kedua, metode pembelajaran apa yang paling sering digunakan di SLB? Untuk pembelajaran Pancasila, jelas yang akan paling sering kita gunakan adalah metode praktek langsung. Jadi kalau menggunakan ceramah atau menyampaikan dengan lisan itu anak-anak ini agak berat untuk memahaminya, apalagi dengan anak-anak yang tunagrahita yang secara intelektualnya sangat rendah, sehingga tidak bisa menerjemahkan apa yang kita sampaikan. Dia tidak bisa mengartikan apa maksud tujuan dari pertanyaan kita dan sebagainya. Itu susah. Jadi paling tepatnya adalah kalau seperti tadi kita mau mengajak mereka untuk role background misalnya atau role, maka kita contohkan aja dulu, atau paling tidak salah satu dari mereka yang kita anggap sudah mampu itu yang kita tarik untuk kita berikan contoh. Jadi nggak harus ini ya, kita nyampein materi secara berbicara, Ya, langsung praktik. ya, lebih baik langsung berbicara dengan praktek langsung, karena itu yang paling tepat untuk anak-anak kita. Pertanyaan selanjutnya apa? Atau yang terakhir ini mungkin waktu agak. Bagaimana guru menyesuaikan materi untuk siswa dengan hambatan berbeda? Nah, jadi anak-anak kami atau siswa yang ada di SLB itu ketika baru masuk ke SLB itu, ketika pendaftaran dulu, mereka satu persatu itu di asesmen. Di asesmen apa kebiasaannya di rumah, apa yang mereka tidak senangi, apa yang mereka senangi, kemudian makanan apa yang dia sukai, atau hal-hal yang lain lah terkait dengan kepribadiannya si anak. Nah, dari hasil asesmen itulah kita jadikan pegangan untuk memberikan pembelajaran ke siswa tersebut, sehingga masing-masing siswa itu jelas secara asesmennya mereka berbeda-beda. Si A mungkin dia bisa lompat, si B tidak bisa lompat, maka si B itu tidak akan kita paksakan untuk melompat. Namun kita motivasi dengan cara meminta si A memberikan contoh. Karena kalau dia melihat temannya bisa, otomatis nanti anak-anak ini pengen bisa juga dan semangat untuk belajar. Jadi perlakuan yang kita berikan ke anak-anak itu disesuaikan dengan hasil asesmen
itu nanti itu yang menjadi titik awal untuk memberikan treatment ke anak-anak, sehingga hasil yang kita akan tuju itu di akhir semester tersebut. Jadinya Pak, misal ada murid baru yang daftar di sini dan diterima gitu. Jadinya kita sebagai guru, semisal saya besok ngajar di SMP gitu kan, semisal besok. Jadi kita harus mengenal satu sama lain siswa-siswa yang. Jadi kan begini, begitu dia daftar di sini ada petugas pendaftaran. Ya. Nah, petugas pendaftaran itu mencatat hasil asesmen dari masing-masing siswa. Nah, itu yang catatan itulah yang menjadi pegangan semua guru. Misal saya yang ngajar olahraga, dari sana saya memetik pasti harus saya berikan ke anak ini sesuai dengan asesmennya. Begitu juga guru kelasnya nanti dia melihat juga kalau kebetulan anak itu akan menjadi siswanya di kelasnya, maka itu yang akan dia baca. Nah, ketika mereka naik ke kelas 2 misalnya ke kelas 1, maka hasil asesmen perubahan yang dibuat oleh gurunya di kelas 1 itulah yang akan menjadi pegangan oleh guru kelas 2-nya. Dan itu terus berkelanjutan. Artinya ada perubahan, perubahan ini udah ada peningkatan, kemudian ditingkatkan lagi di kelas 2 itu terusnya, sehingga nanti begitu dia selesai di kelas 6 itu minimal apa yang menjadi tujuan awal kita membentuk karakter anak-anak itu bisa. Jadi dia berarti terus berkelanjutan tindakan-tindakan yang sama. Baik Bapak, terima kasih. Mungkin Bapak itu aja yang bisa menyampaikan hasil observasi yang 2 hari ini. Silakan Pak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.